Om Swastiastu. Terima kasih teman-teman dan Bapak dosen yang sudah menonton video ini. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang membidik segmen pasar dan menentukan diferensiasi serta positioning. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Arimas Milinia dengan nik akhir 017, nomor absen 5. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini, yang pertama itu ada segmentasi dan penetapan pasar sasaran, yang kedua ada menentukan segmen pasar, yang ketiga proses memilih segmen pasar yang menarik, yang keempat hubungan strategi penetapan sasaran dengan peluang yang berbeda, yang kelima ada contoh kasus menganalisa segmentasi dan targeting suatu produk. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu segmentasi dan penetapan pasar sasaran. Segmentasi pasar adalah proses di mana pasar dibagi menjadi bagian yang berbeda-beda berdasarkan pelanggan dengan kebutuhan dan karakteristik yang sama yang membawa mereka untuk merespon dengan cara yang sama untuk penawaran produk tertentu. Target pemasaran ini membutuhkan evaluasi daya tarik yang relatif dari berbagai segmen dalam hal potensi pasar, pertumbuhan tingkat, intensitas kompetitif, dan faktor lainnya, bersama dengan misi dan kemampuan perusahaan untuk memberikan apa yang diinginkan masing-masing segmen dalam rangka untuk memilih segmen mana yang akan dilayani. Nah, kita masuk ke sebagian besar pasar adalah heterogen karena pasar biasanya jarang bersifat homogen. Dalam manfaat yang diinginkan, tingkat pembelian dan harga promosi, maka tingkat respon konsumen terhadap produk dan program pemasaran juga berbeda. Selanjutnya, realitas pasar saat ini sering membuat segmentasi menjadi imperatif, yang dimana segmentasi pasar telah menjadi semakin penting dalam pengembangan strategi pemasaran karena beberapa alasan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk di banyak negara maju telah melambat dan lebih banyak produk-produk yang jatuh tempo. Yang kedua, kekuatan sosial dan ekonomi seperti memperluas pendapatan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan kesadaran lebih terhadap dunia telah menghasilkan pelanggan yang lebih bervariasi dari segi kebutuhan, selera, dan gaya hidup dari sebelumnya. Yang ketiga, adanya kecenderungan yang semakin penting terhadap mikrosegmentasi di mana segmen pasar yang sangat kecil ditargetkan. Akhirnya, banyak organisasi telah membuatnya lebih mudah untuk menerapkan program pemasaran terfokus dengan lebih tajam menargetkan layanan mereka sendiri. Selanjutnya, yang kedua itu ada segmen pasar. Yang pertama, ada 3 langkah penting dalam menentukan segmentasi pasar. Yang pertama, mengidentifikasi segmen homogen yang berbeda dari segmen lainnya. Yang kedua, tentukan kriteria yang menentukan segmen. Yang ketiga, tentukan ukuran dan potensi segmen. Nah, ketiga pendekatan tersebut berlaku di pasar konsumen dan organisasi. Kemudian dari pendekatan itu, maka kami mengidentifikasi menjadi siapa segmentasi demografis, yang dimana segmentasi demografis perusahaan seperti usia perusahaan, ukuran perusahaan, industri, dan lain-lain berguna dalam segmentasi organisasi pasar. Kita biasanya berpikir tentang demografi dalam hal atribut konsumen individu. Beberapa contoh atribut demografi yang digunakan untuk segmen pasar konsumen itu ada usia, jenis kelamin, pendapatan, penduduk, pendidikan, ras, dan asal etnis. Masuk ke bagian selanjutnya, di mana mereka segmentasi geografis itu maksudnya adalah lokasi yang berbeda atau daerah bervariasi dalam potensi penjualan, tingkat pertumbuhan, kebutuhan pelanggan, budaya, iklim, kebutuhan layanan, dan struktur persaingan serta tarif pembelian untuk berbagai barang. Selanjutnya, segmentasi geodemografi itu
Artinya, di mana pemasar yang menargetkan pasar berkembang di negara berkembang harus memberikan perhatian khusus pada segmentasi pasar dalam wilayah geografis yang mereka targetkan. Hampir setiap negara berkembang berisi segmen kecil orang yang sangat kaya yang berkembang pesat tapi mungkin relatif kecil kelas menengah dan sejumlah besar orang yang miskin oleh standar barat. Selanjutnya, bagaimana mereka berperilaku segmentasi. Itu tidak ada batasan jumlah cara sukses pemasar mensegmentasi pasar dalam hal perilaku. Kekuatan deskriptor perilaku yang sangat spesifik menentukan segmen pasar yang terfokus secara tajam berdasarkan pada siapa target konsumen atau di mana mereka tinggal, tetapi berdasarkan apa yang mereka lakukan. Seperti pada kebutuhan konsumen, yang dimana kebutuhan pelanggan sering dinyatakan dalam manfaat yang dicari dari produk atau layanan tertentu. Kemudian pengaruh penggunaan dan daya pembelian produk, yang dimana selain atribut perilaku yang sangat spesifik seperti yang baru saja kita bahas, ada yang lebih umum, yaitu atribut yang berhubungan dengan produk termasuk penggunaan produk, loyalitas, kecenderungan pembelian, dan pengaruh pembelian yang semuanya dapat digunakan untuk menyegmentasi pasar konsumen dan industri. Nah, penggunaan produk penting karena di banyak pasar proporsi kecil dari pelanggan potensial membuat presentasi yang tinggi dari semua pembelian. Selanjutnya itu ada dari gaya hidup, yang dimana dari informasi tersebut adalah mungkin untuk menyimpulkan jenis produk dan layanan menarik bagi kelompok tertentu serta cara terbaik berkomunikasi dengan individu dalam kelompok. Lalu ada atribut perilaku organisasi, yang dimana pembeli kemungkinan akan mempertimbangkan semua transaksi dengan diberikan pemasok pada basis perusahaan atau global untuk menekan penghematan biaya dan untuk meminimalkan risiko. Selanjutnya ada segmentasi inovatif, di mana sebuah kunci sukses untuk pemasar. Nah, ada 3 langkah dalam proses segmentasi pasar, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pasar segmen homogen yang berbeda dari orang lain. Yang kedua, tentukan kriteria yang menentukan segmen. Yang ketiga, menentukan ukuran segmen dan potensi. Selanjutnya kita masuk ke subbab 3, yaitu proses memilih segmen pasar yang menarik. Nah, prosesnya itu ada 5 langkah. Langkah yang pertama itu ada pilih daya tarik pasar dan faktor posisi kompetitif, yang dimana evaluasi daya tarik pasar atau segmen pasar tertentu dan kekuatan posisi kompetitif perusahaan saat ini atau potensial di dalamnya dibangun secara alami berdasarkan jenis analisis peluang yang dikembangkan. Seperti ini di perspektif pasar dan persaingan yang diperlukan itu dipengaruhi oleh faktor daya tarik pasar dan faktor posisi kompetitif. Langkah yang kedua ada bobot setiap faktor. Nah, bobot numerik ditugaskan untuk setiap faktor untuk menunjukkan kepentingan relatifnya dalam penilaian keseluruhan. Nah, tugas pembobotan faktor itu menjadi lebih rumit ketika perusahaan menjangkau pasar baru dan berbeda, seperti kelas menengah yang sedang tumbuh di negara berkembang. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yang dimana nilai segmen pada setiap faktor, plot hasil pada matris. Yang dimana langkah ini mensyaratkan bahwa biasanya data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan untuk menilai secara objektif setiap kriteria yang diidentifikasikan dan dalam langkah 1.
Selanjutnya, langkah yang keempat, proyeksikan posisi masa depan untuk setiap segmen, yang dimana memperkirakan masa depan pasar lebih sulit daripada menilai keadaan saat ini. Nah, manajer atau pengusaha pertama-tama harus menentukan bagaimana daya tarik pasar kemungkinan akan berubah selama 3 hingga 5 tahun ke depan, jika tidak lebih lama. Langkah yang kelima, pilih segmen untuk ditargetkan, alokasikan sumber daya. Nah, manajer harus mempertimbangkan segmen pasar sebagai target yang diinginkan hanya jika itu sangat positif pada setidaknya satu dari dua dimensi daya tarik pasar dan posisi kompetitif potensial, dan setidaknya cukup positif di sisi lain. Baik, kita masuk ke hubungan strategi penetapan sasaran dengan peluang yang berbeda, yang dimana ada 3 strategi penargetan umum adalah strategi ceruk pasar, pasar massal, dan pasar pertumbuhan. Strategi ceruk pasar adalah strategi ini melibatkan melayani satu atau beberapa segmen yang meskipun bukan yang terbesar, terdiri dari cukup banyak pelanggan yang mencari manfaat yang agak terspesialisasi dari suatu barang atau jasa. Lalu strategi pasar massal, tujuan dari strategi ini adalah untuk menangkap volume yang cukup untuk mendapatkan skala ekonomis dan keuntungan biaya. Strategi ini membutuhkan sumber daya yang substansial, termasuk kapasitas produksi dan kemampuan pemasaran massal yang baik. Akibatnya itu disukai oleh perusahaan besar atau unit bisnis, atau oleh mereka yang perusahaan induknya memberikan dukungan yang besar. Lanjut ke strategi pertumbuhan pasar. Nah, sebagian besar perusahaan mungkin lebih memilih untuk membuat hidup menjadi sederhana dan menjual produk yang kurang lebih identik kepada kemanapun mereka pergi. Bahkan ada yang melakukannya. Strategi pasar pertumbuhan biasanya membutuhkan R&D yang kuat dan kemampuan pemasaran untuk secara konsisten mengidentifikasi dan mengembangkan produk yang menarik bagi segmen pengguna yang baru muncul, ditambah sumber daya untuk membiayai pertumbuhan yang cepat. Lalu kita masuk ke menganalisis segmentasi dan targeting suatu produk. Nah, di sini saya menggunakan produk Yakult, yang dimana Yakult adalah minuman susu fermentasi yang mengandung Lactobacillus cerosa strain yang dapat mencapai usus dalam keadaan hidup. Nah, berikut adalah analisis STP-nya atau segmentation, targeting, dan positioning dari produk Yakult. Yang pertama, kita masuk ke analisis segmentation-nya. Untuk segmentasinya ada 4, yaitu segmentasi perilaku dan sikap, yang dimana produk Yakult ini dapat disegmentasikan menjadi pengguna produk kelas ringan yang jarang dikonsumsi, menengah yang sering mengkonsumsi, dan kelas berat yang sering dan teratur mengkonsumsi. Kedua, segmentasi demografisnya, produk Yakult ini cocok dikonsumsi oleh semua kalangan, yaitu anak-anak, remaja, atau orang tua segala umur, dan cocok untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Lalu segmen geografinya, produk Yakult lebih bagusnya dipasarkan di daerah kota besar atau kota industri daripada daerah pedesaan. Alasannya karena di daerah kota banyak pencemaran zat-zat kimia pada makanan. Oleh karena itu, Yakult cocok untuk menetralisir racun yang ada di tubuh. Selain itu, konsumen di daerah kota ingin mendapatkan produk yang enak, mudah didapat, dan menyehatkan, serta konsumen di daerah desa lebih cenderung kepada obat-obatan yang menggunakan bahan-bahan rempah atau obat tradisional. Selanjutnya, segmentasi psikografis, di mana produk Yakult ini sendiri mengikuti gaya hidup masyarakat dengan pengelompokan pelanggan. Pelanggan yang modern maupun pelanggan tradisional dengan melihat aktivitas, kesenangan, sosial, dan lingkungan di mana pelanggan tersebut berada.
kita masuk ke analisis targeting. Nah, target pemasaran produk Yakult adalah untuk seluruh wilayah Indonesia dengan daerah distribusinya tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Sumatera, Batam, Bangka, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, target secara geografinya sebagai permulaan adalah masyarakat di pusat kota-kota besar dan sekitarnya. Target geografi ini selanjutnya ditinjau dari permintaan pasar dan tingkat penjualan. Sedangkan untuk target secara demografisnya yaitu untuk semua umur, semua etnis, semua penghasilan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, produk yang akan dibeli pelanggan adalah minuman, berdasarkan produk yang berupa minuman susu fermentasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah analisis positioning. Nah, Yakult bisa dibilang sebagai market leader. Hal ini dapat dilihat dari penguasaan pasar Yakult yang mempromosikan produknya sebagai minuman kesehatan terutama untuk kesehatan usus. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan terima kasih.